Berhenti dengerin saran tabung sisa gaji. Itu alasan kenapa tabungan kamu nggak pernah penuh. Aku punya cara yang jauh lebih jenius buat kamu. Aku tahu banget rasanya. Jam 2 pagi kebangun. Tiba-tiba kepikiran cicilan atau biaya tak terduga. Terus refleks cek saldo M-Banking. Dan angkanya bikin sesak napas. Mungkin kamu cuma lihat saldo 50.000 atau bahkan mendekati 0 rupiah. Padahal ini baru pertengahan bulan. Rasanya kayak dikejar-kejar beban yang gak kelihatan kan? Kita sering banget terjebak dalam drama gaji numpang lewat. Karena selama ini kita diajarin cara yang salah total. Rumus pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan tabungan itu adalah jebakan Batman. Kenapa? Karena secara psikologis, manusia itu akan selalu menghabiskan apa yang ada di depannya. Kalau kamu nunggu sisa gaji buat ditabung, aku jamin sampai kapanpun gak akan pernah ada sisanya. Aku pengen kamu paham satu hal. Dana darurat itu bukan sekedar angka kaku di dalam buku tabungan. Bagiku, dana darurat adalah uang kebebasan. Ini adalah satu-satunya hal yang bikin kamu bisa tidur nyenyak tanpa takut kalau besok tiba-tiba ada musibah, HP rusak, atau amit-amit ada masalah di pekerjaan. Di video kali ini, aku nggak akan kasih saran klise. Aku bakal tunjukin strategi gimana kamu bisa punya dana darurat untuk 3 bulan ke depan. Bahkan kalau kondisi saldo kamu sekarang lagi benar-benar nol. Ini bukan sulap, tapi ini soal strategi keuangan yang masuk akal. Jadi, pastiin kamu tonton video ini sampai selesai, karena aku bakal bagiin langkah-langkah konkretnya buat kamu. Dan buat kamu yang mau terus belajar bareng aku menuju financial freedom, jangan lupa klik subscribe di channel Cuan Culture ini ya. Yuk, kita bedah gimana cara bangun pondasi keuangan kamu dari sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Aku mau kasih tahu kamu satu plot twist besar. Sebenarnya, kamu itu nggak sekrisis miskin yang kamu bayangkan saat ini loh. Wow, masalahnya cuma satu, aset kamu itu lagi nyamar aja. Serius, aku mau kamu lakuin apa yang aku sebut sebagai audit harta karun. Coba deh, sehabis nonton video ini, kamu bangun dari tempat duduk, terus buka lemari baju dan gudang kamu. Wow, aku berani jamin, di sana ada tumpukan uang yang lagi berdebu. Wow, barang-barang pre-loved yang udah nggak pernah kamu pakai itu sebenarnya adalah dana darurat yang lagi menyamar. Misalnya nih, kamera lama yang cuma ditaruh di rak, atau baju-baju branded yang kamu beli karena lapar mata, tapi ujung-ujungnya cuma menuhin lemari aja. Wow, kalau kamu niat kurasi dan jual di marketplace atau grup komunitas, barang-barang itu bisa langsung cair jadi Rp 2 juta sampai Rp 3 juta dalam sekejap. Nah, angka Rp 2 juta sampai 3 juta ini adalah modal awal yang sangat berharga banget buat bangun pondasi keuangan kamu. Wow, tapi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu berapa sih target kita yang sebenarnya? Serius, rumus dasarnya sederhana. Kita incar 3 bulan pengeluaran minimum. Mari kita pakai angka konkret ya supaya kamu ada gambaran. Misal, total pengeluaran kamu buat makan, kosan, transportasi, dan internet itu Rp 5 juta per bulan. Warning, berarti target dana darurat kamu adalah Rp 5 juta dikali 3, yaitu Rp 15 juta. Wow, memang kedengarannya jauh banget kalau saldo kamu sekarang masih Rp 0. Tapi dengan hasil audit harta karun tadi yang dapat Rp 3 juta, kamu udah berhasil mengamankan 20% dari total target kamu cuma dalam waktu beberapa hari. Wow, ini bukan sulap, tapi ini soal strategi keuangan yang masuk akal. Karena ini soal keberanian kamu ngelepas barang yang gak kepakai demi ketenangan pikiran. Ini langkah pertama kita menuju financial freedom. Jadi buat kamu yang mau terus konsisten benerin keuangan bareng aku, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Kita bakal lanjut ke langkah berikutnya yang gak kalah penting buat mastiin saldo kamu gak balik lagi ke nol. Nah, setelah kita udah punya modal awal dari hasil bersih-bersih barang tadi, sekarang aku mau kasih tahu rahasia besarnya. Banyak orang gagal bangun dana darurat karena mereka pakai cara lama, nabung dari sisa gaji di akhir bulan. Padahal jujur aja, sisa itu hampir nggak pernah ada kan? Yang ada malah saldo makin menipis sebelum tanggal gajian berikutnya. Makanya, di sini kita bakal balik rumusnya. Kita pakai aturan 50-30-20 yang dimodifikasi. Biasanya kan orang naruh 20% tabungan di urutan paling terakhir. Tapi buat kita, 20% ini adalah prioritas utama.
Begitu gaji atau penghasilan kamu masuk, detik itu juga langsung potong 20% di depan. Pindahin uangnya ke rekening bank digital terpisah yang bunganya tinggi. Sekarang udah banyak banget pilihan bank digital yang kasih bunga 5-7% per tahun. Dan hitungan bunganya cair harian. Ini penting supaya uang kamu nggak cuma numpang lewat doang, tapi juga kerja menghasilkan cuan tipis-tipis. Anggap 20% ini sebagai tagihan wajib yang sifatnya memaksa. Sama kayak kamu bayar cicilan atau tagihan listrik. Dana darurat ini adalah tagihan untuk keamanan hidup kamu sendiri yang nggak bisa ditawar. Kita pakai contoh angka ya biar lebih kebayang. Misalnya gaji kamu 5 juta per bulan. Berarti kamu wajib amankan 1 juta di awal. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Begitu notifikasi gaji masuk, langsung transfer. Tapi aku tahu, mungkin ada di antara kamu yang ngerasa, aduh, kalau cuma 1 juta sebulan, lama banget dong kumpulnya. Tenang, aku punya solusinya, biar proses ini jadi secepat kilat, yaitu lewat strategi income booster. Di sela waktu luang kamu, coba manfaatin skill yang kamu punya buat ambil freelance atau kerjain microtasking yang sekarang banyak banget tersedia secara online. Uang dari hasil sampingan ini 100% jangan dipakai buat jajan kopi atau check out keranjang kuning dulu ya. Masukin semuanya ke pos dana darurat tadi. Fokus kita cuma satu, penuhi kuota dana darurat untuk 3 bulan ke depan secepat mungkin. Percaya deh, perasaan saat kamu punya dana aman itu jauh lebih nikmat daripada belanja barang branded manapun. Nah, kalau kamu merasa tips ini ngebantu kamu buat lebih melek finansial, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kita bakal terus bahas cara-cara cerdas buat mencapai financial freedom bareng-bareng di Cuan Culture. Yuk, kita lanjut ke langkah berikutnya. Coba deh, kamu bayangin posisi kamu 3 bulan dari sekarang. Dengan konsistensi yang kamu bangun, gabungan dari hasil jual barang-barang pre-loved yang cuma menumpuk di kamar, disiplin potong 20% gaji di awal sebelum jajan, plus tambahan dari side hustle kecil-kecilan, saldo kamu yang tadinya 0 rupiah, sekarang sudah berubah jadi angka yang solid, yaitu 15 juta rupiah. Angka 15 juta rupiah ini bukan cuma sekedar deretan 0 di layar handphone kamu ya, tapi ini adalah tiket ketenangan. Bayangin deh, saat tiba-tiba ban motor kamu bocor di tengah jalan, atau ada biaya admin dan iuran dadakan yang muncul, kamu nggak akan lagi ngerasa jantung mau copot atau pusing harus pinjam ke teman, apalagi terjebak pinjol. Di titik ini, kamu sudah punya apa yang aku sebut sebagai asuransi mental. Kamu bukan lagi orang yang panik menghadapi ketidakpastian. Kamu sudah nggak lagi dikejar-kejar rasa takut atau dikendalikan sama cicilan yang mencekik. Kamu akhirnya benar-benar memegang kendali penuh atas hidup kamu sendiri. Perasaan berdaya ini jauh lebih mewah daripada beli gadget baru atau nongkrong di kafe mahal setiap weekend. Ini adalah fondasi kamu untuk melangkah ke level finansial yang lebih tinggi lagi. Kalau kamu merasa simulasi ini ngebantu kamu buat lebih semangat nabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Kita bakal terus bahas strategi praktis biar kamu bisa cepat mencapai financial freedom bareng-bareng di Cuan Culture. Yuk, kita lanjut ke bagian penutup yang paling penting. Dana darurat itu bukan sekedar uang nganggur yang cuma diam di rekening Besti. Coba deh bayangin, anggap ini adalah investasi paling berharga untuk ketenangan jiwa kamu. Saat kamu punya dana darurat, katakanlah setara 3 bulan pengeluaran atau sekitar 10-15 juta rupiah, kamu nggak akan lagi kerja di bawah tekanan rasa takut. Kamu nggak bakal panik kalau tiba-tiba ada urusan mendadak, karena kamu sudah punya bantalan yang kuat banget di belakang kamu. Aku mau kasih apresiasi buat kamu, karena kamu sudah hebat banget mau belajar dan menyimak sampai titik ini. Itu tandanya, kesadaran finansial kamu sudah di atas rata-rata orang seusia kita. Perubahan besar itu nggak harus selalu dimulai dari angka miliaran. Mulailah dari langkah nyata hari ini. Pilih satu barang di rumah yang sudah tidak kamu pakai, jual, dan langsung masukkan hasilnya ke rekening dana darurat kamu. Lihat gimana, satu tindakan kecil ini bakal mengubah cara pandang kamu terhadap uang secara permanen. Aku yakin banget, kamu pasti bisa konsisten sampai dana daruratmu penuh. Jangan lupa ya, aku pengen banget dengar progres kamu. Coba tulis di kolom komentar, apa satu barang yang rencananya mau kamu jual atau langkah apa yang mau kamu ambil minggu ini? Aku bakal baca dan kita diskusi di sana ya.
Kalau kamu merasa strategi di video ini masuk akal dan membantu kamu lebih tenang soal keuangan, pastikan kamu klik tombol subscribe. Di Cuan Culture, kita bakal terus bedah strategi praktis lainnya, supaya kita semua bisa mencapai financial freedom bareng-bareng. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya. Tetap semangat bangun aset kamu.